Ketika aku coba nulis skrip ini, aku baru baca bukunya Ustadz Nasrullah tentang rahasia magnet rezeki dan baru sampai halaman 90. Tapi Masya Allah banget, isi bukunya bener-bener merubah pikiran aku yang tadinya suka negative thinking, jadi belajar pelan-pelan untuk merubah pikiran menjadi lebih positif. Aku mengemas buku yang aku baca itu dan aku sampaikan kepada kalian dengan bahasaku juga. Jadi disclaimer ya, kalau misalnya ada sesuatu yang kurang pas atau kalian ngerasa hal ini tuh kurang tepat, bisa koreksi di bawah. Awal mulanya aku tertarik baca bukunya beliau itu karena aku nonton salah satu channel YouTube. Aku lupa sih nama channelnya apa, dan bintang tamunya itu ya Ustadz Nasrullah dan juga istrinya. Di situ beliau menceritakan perjalanan hidupnya sampai pembuatan buku Magnet Rezeki ini. Dan dari situ aku baru ingat kalau bapakku tuh pernah beli bukunya. Akhirnya aku cari-cari dan alhamdulillah ketemu. Aku mulai baca bukunya dan sedikit-sedikit memahami maksud dari tulisan beliau. Judul dari videoku juga agak nyerempet dari isi bukunya, tapi nggak sama persis. Sekali lagi, ini aku pakai dengan bahasaku sendiri ya. Tips melunasi hutang dengan caranya Allah. Pertama-tama, kita tuh harus menyadari dulu keadaan kita saat ini yang mungkin masih memiliki tanggungan seperti hutang, cicilan, dan lain sebagainya. Kita jadikan keadaan ini sebagai cara kita supaya lebih bersemangat lagi dalam menjalani hidup dan kita bangun semangat kerja lagi untuk bisa melunasi hutang dan cicilan kita saat ini. Nah, kenapa sih aku bilang tuh melunasinya dengan caranya Allah? Karena pertama-tama yang harus kita tanamkan di dalam pikiran kita adalah berpikirlah dengan positif. Kalau misalnya kita mencoba belajar untuk berpikir positif, maka respon yang akan kita keluarkan adalah hal yang positif juga. Dan saat pikiran positif itu menguasai diri kita, maka kita nggak akan berburuk sangka atau berpikir negatif terhadap apa yang udah terjadi, terhadap apa yang udah Allah kasih sama kita. Misalnya nih, di dalam perjalanan pulang setelah kerja, kita dapati jalanan tuh macet. Maka pikiran positifnya adalah, dengan macet, aku jadi bisa baca buku. Dengan macet, aku jadi bisa istirahat sejenak. Dibandingkan dengan pikiran yang negatif, kalau bilang, lama banget sih setiap hari kayak gini macet terus. Nah, teman-teman, dari kedua pemikiran tadi, pemikiran nomor 2 itu kan kesannya kayak suram, ya nggak sih? Nah, itulah the power of pikiran positif. Dan alam bawah sadar kita itu bisa merekam apa aja yang kita dengar, kita rasakan, dan juga kita lihat. Ada istilah yang aku temukan di dalam buku itu seperti ini. Change your word will change your world. Ubahlah kata-katamu, maka kamu akan merubah duniamu. Nah, ini tuh bener-bener terbukti banget sih. Ketika dalam keadaan marah, kita ganti kata-katanya dengan, wow, keren banget sih. Wow, luar biasa sih. Nah, itu akan melatih alam bawah sadar kita untuk merekam kata-kata itu dan menguasai diri kita sendiri. Ajaib banget kan teman-teman? Nah, aku saranin kalian tuh harus coba terapi ini sih, yaitu terapi dengan merubah kata-kata negatif dengan kata-kata positif. Dan silahkan rasakan sendiri keajaiban yang akan datang menghampiri kalian. Tetapkanlah hati untuk selalu berprasangka baik sama Allah, karena Allah itu sesuai dengan prasangka kita. Kalau misalnya kita bilang Allah Maha Baik, maka segala hal baik akan datang. Begitupun sebaliknya. Mungkin aja bukan usaha kita yang kurang sih, tapi karena internal diri kita yang belum dibenahi. Cobalah untuk meriset kehidupan kita dan mulailah dengan berpikir positif dan mengganti kata-kata negatif dengan kata-kata yang positif. Yang aku pelajari juga dalam buku ini adalah dia itu nggak melontarkan kata-kata yang tertolak oleh alam. Jadi kalian pernah dengar nggak sih kata-kata yang bisa tertolak oleh alam itu adalah kata-kata negatif. Nah teman-teman, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan nantikan video selanjutnya. Cuman suara biasa, tapi semoga menjadi pengingat yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.